Halo Style Lovers, ketemu lagi sama Cece Stylo dan kali ini Style Look-nya edisinya spesial banget karena kita akan bincang-bincang dulu sama Esmod. Dan di samping Cece, kali ini udah ada siapa Mbak Cika? Saya Cika, saya adalah PR and Event Head dari Esmod Jakarta. Oke, nah Style Lovers pasti penasaran nih sebenarnya untuk sekolah di Esmod dan mungkin seperti apa sih siswa-siswanya, ceritanya dari Mbak Cika seperti apa, kita langsung tanyain aja yuk ke Mbak Cika. Ya, Esmod itu sudah berdiri dari 1996 di Jakarta. Kita adalah afiliasi dari Paris. Di Esmod Paris itu seperti sudah diketahui oleh teman-teman ya, teman-teman Stylo, itu adalah sebuah institusi atau sebuah kota yang banyak menyajikan segala sesuatu yang berhubungan dengan fashion. So, memang kiblat kita adalah ke Prancis. Lalu kemudian kita sudah berdiri sekian lama dan menghasilkan deretan fashion designer yang banyak berkarya baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Salah satunya di tempat saya berada sekarang, ini adalah butik dari Kenan Samlan. Bisa dilihat koleksi-koleksinya ya, seru banget. Dan juga selain Kanan juga ada Sabto, ada Ramadauhan dan banyak nama lainnya. Menarik banget nih Style Lovers ya. Nah di tengah pandemi ini ya Mbak ya, teman-teman mungkin ada metode atau program khusus nggak sih dari Esmod untuk siswa-siswanya? Oke, kalau ditanyakan mengenai program khusus saat ini, semua program yang kita lakukan masih dalam bentuk online, tapi ternyata ini menarik sekali karena semua student bisa mengikuti dengan baik, bahkan mereka lebih mencari source yang kadang-kadang relate dengan apa yang mereka hadapi sekarang. Pastikan ada ada sesuatu yang sifatnya penuh dengan keterbatasan di mana mereka tidak bisa melakukan aktivitas seperti yang sebelumnya mereka lakukan. Karena kita mengajarkan, Esmod itu mengajarkan banyak mengenai ide, dan ide itu bisa didapatkan di mana aja. Jadi sesuatu yang sifatnya tadi saya sampaikan keterbatasan justru menjadi sebuah ide buat mereka. Dan ini tidak membatasi mereka untuk mengerjakan tugas akhir sampai akhirnya bisa kita bawakan dalam event Fashion Feast tahun lalu. Gitu. Di situ kita menggunakan platform online. Kita bawakan dalam format 3D. Project akhirnya itu diselesaikan oleh anak-anak siswa tahun ketiga melalui daring. Jadi yang biasanya semua sistemnya itu harus ketemu, konsultasi dan sebagainya, itu mereka selesaikan semuanya secara daring dan kita sajikan melalui platform Zoom dan bisa dilihat di kanal YouTube-nya Esmod Jakarta. Nah itu untuk penyesuaian pembelajarannya sendiri Mbak, apakah ada kegiatan baru atau ada yang diubah mungkin teknik belajarnya sampai tadi ujiannya mungkin selama masa pandemi ini? Oke, untuk segala sesuatu yang sifatnya konsultasi memang kita one on one, dan yang pasti secara infrastruktur kita sudah dilengkapi dengan dengan tools atau devices yang modern. Jadi yang biasanya bertatap muka, perbedaannya hanya di situ sih. Biasanya bisa ketemu langsung, bisa sosialisasi. Sekarang karena kita lagi dibatasi, kita nggak ketemu dulu gitu. Tapi untuk masalah pendalaman ide, untuk konsultasi ataupun pembelajaran, itu semua bisa berlangsung seperti biasa. Wow, menarik banget ya. Ternyata walaupun terbatas ada kendala selama pandemi ini, tapi tetap run through ya. Betul. Ini sekolahnya. Yeah. Nah, untuk berarti selama sekolah online ini ada pelebaran jangkauan siswa juga nggak sih Mbak? Nah ini menariknya ya. Jadi instead of melihat sebuah pandemi ini sebagai satu obstacle, instead kita melihatnya sebagai sebuah challenge dan opportunity. Banyak anak-anak Esmod memang berasal dari luar Jakarta. Dan ini berarti mereka harus memindahkan kehidupan mereka dari luar kota ke Jakarta. Ada penyesuaian dan lain sebagainya, homesick dan lain-lain. Tapi dengan seperti ini dari rumah mereka juga tetap bisa belajar gitu. Jadi kesempatannya justru lebih luas ya? Betul, jadi student kita dari Sabang sampai Merauke itu bisa kita jangkau. Wow, nah Style Lovers itu menarik banget. Nah Style Lovers berikutnya gimana sih kalau udah lulus dari Esmod sendiri? Apakah siswa-siswanya gimana nih jalannya, masih dibantu kah atau masih dikasih peluang relasi kah, seperti apa pada Esmod? Kalau di Esmod itu memang untuk di final project, kalau misalnya di sekolah-sekolah non vokasi biasanya mereka ada skripsi, ada tugas akhir dan sebagainya. Kalau di Esmod itu kita kasih tugas akhirnya dalam bentuk final project, di mana mereka bisa sajikan di runway. Jadi kita punya fashion show khusus yang kita namakan Creative Show. Tahun kemarin kita bikin dalam bentuk 3D yang namanya Fashion Feast gitu.
Nah setelah itu pun koleksi akan kita keep selama 1 tahun. Kenapa? Supaya kita bisa mempromosikan. Jadi kita membuka diri untuk partnership atau kolaborasi baik dengan institusi ataupun media dan another supporting industry di fashion. Mereka bisa menggunakan apa yang kita punya, wardrobe dari student ini bisa kita pinjamkan untuk pemotretan, bisa kita pinjamkan untuk acara dan lain sebagainya. Dan juga ada beberapa event-event atau perhelatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah ataupun institusi lain, fashion show yang melibatkan Esmod, itu kita ajak baju-baju itu akan kita tampilkan lagi gitu. Jadi kita memang mendampingi mereka sampai mereka bisa settle berdiri seperti itu. Bahkan pun nanti kalau misalnya kita lagi membuat another platform untuk bisa menjadi sebuah wadah baju-baju yang mereka hasilkan ini bisa mereka jual gitu di platform yang Esmod akan buat nanti. Wow, ini menarik banget ya. Nah, buat style lovers mungkin yang kepingin tahu lebih lanjut atau kepingin tertarik nih, pingin sekolah Esmod, mungkin Mbak Cika boleh kasih statementnya. Oke, kalau untuk bersekolah di Esmod, kita akan membuka pendaftaran di bulan September, jadi silakan enroll sekarang untuk menjadi the next fashion design of Indonesia dan yang bisa berkarya di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi jangan lupa untuk mengunjungi website Esmod Jakarta di www.esmodjakarta.com dan juga bisa di follow Instagramnya di Esmod Jakarta. Wow, thank you Mbak Cika. Sama-sama. Nah, style lovers, kalau misalnya tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang Esmod, sekarang di sampingnya Cece udah ada langsung nih desainernya Hanan. Ini dengan bahanannya langsung, lulusan Esmod juga. Kalau boleh tahu lulusan tahun kapan sih Mbak? Aku lulusan tahun 2008 dari Esmod. Nah sekarang aku mau nanya nih untuk koleksi Raya 2021 ini dari Hanan seperti apa sih Mbak? Oke. Kalau misalnya udah ngikutin perjalanan Hanan, pasti udah tahu kalau brand Hanan ini konsisten dengan pemakaian batik. Jadi kita tuh emang konsisten dengan mengolah batik yang kita punya, maksudnya kekuatan lokal yang kita punya, gimana kita kembangin biar looknya lebih kontemporer. Jadi lebih modern. Jadi bisa dinikmatin sama nggak cuma orang Indonesia, tapi dari luar pun juga gitu. Nah, tahun ini juga seperti itu. Kita ada beberapa koleksi. Ada dua koleksi dan satu mini collection. Dan ini yang salah satu yang dipakai sama ya. Ini salah satu koleksi dari Raya kita. Ini namanya koleksi Asier. Jadi penggunaannya tetap dengan teknik batik, bahannya kita pakai bahan sutra. Wow, nah itu dia style lovers tadi untuk di Raya 2021 ini ada 2 koleksi dan 1 mini collection ya. Sebenarnya satunya itu pengembangan dari koleksi yang udah ada gitu. Oke. Nah untuk kali ini kan di Style Look ini akan menampilkan 4 busana ya. Boleh didetailin mungkin bahanan look pertamanya sampai ke 4 seperti apa? Boleh. Yang Cici pakai ini kan koleksi pertama, namanya koleksi Asier. Jadi kita bilangnya Asier volume kedua. Jadi Asier yang pertama itu yang tadi aku bilang mini collection, karena kita udah pernah ngeluarin Asier di bulan November sebagai koleksi Spring Summer-nya Hanan, Spring Summer 2021. Dan kita kembangin nih, kalau yang kemarin tuh kan koleksi Asier yang pertama kita pakainya tekniknya bordir. Kita belum pakai teknik batik kan. Nah sekarang kita kembangin nih di teknik batiknya untuk koleksi Raya kita. Jadi kita sebutnya Asier volume kedua. Seperti yang Cici pakai ini. Di Asier volume kedua ini kita ada 4 look. 4 look, ada beberapa pilihan warna, sekitar 4 atau 5 warna. Salah satu yang dipakai ini. Jadi dia stylenya lebih ke vintage. Seperti yang bisa dilihat ini ada tangan puffnya, terus ada drapery, terus bahannya juga lebih flowy. Untuk koleksi yang kedua, untuk yang pertama kan dia looknya lebih vintage, lebih klasik gitu kan. Kalau yang kedua ini seperti yang aku pakai, dia lebih kayaknya lebih retro, jadi pemilihan warnanya lebih bold juga. Seperti yang aku pakai kan ada hitam, terus ada ketemu dengan warna earth tone. Terus ada beberapa look di koleksi ini. Ada sekitar 5 sampai 7 look. Dan pemilihan cuttingnya juga lebih variatif koleksi ini. Untuk motifnya sendiri ini boleh diceritain? Oke, kalau motifnya biar kita dapat kesan retronya lebih kuat. Jadi emang warna-warna yang kuat tadi, warna-warna yang bold, hitam, terus coklat. Kita ada sedikit warna marun dan juga abu-abu. Kita kombinasikan dengan motif-motif geometris. Jadi tetap batik, tapi motifnya lebih geometris.
dan ada beberapa motif dalam satu bidang. Jadi kayak aku pakai dia ada motif polka dot ketemu dengan motif wajik gitu. Oh, jadi kombinasi gitu ya. Ada kombinasi motif. Nah, untuk look yang koleksi ketiga berarti itu seperti apa, Mbak? Koleksi yang ketiga, kalau yang udah ngikutin Hanan dari sebelum-sebelumnya, tahun lalu tuh kita sempat launching namanya Hanan Asier. Jadi kita lebih mengembangkan dari koleksi yang itu sih. Jadi ada perbedaan dari warna, terus materialnya masih sama dengan organdi. Kalau yang koleksi raya ini biasanya kan kalau Ramadan terus Lebaran maunya lebih yang flowy, lebih santai gitu kan. Kalau yang Asier yang sebelumnya itu emang lebih ke apa ya? Buat party bisa. Jadi kan abis Lebaran kan biasanya banyak wedding juga tuh. Nah, itu bisa jadi opsi buat mereka sih. Nah, untuk bahannya dan modelnya, cuttingannya sendiri seperti apa? Oke, untuk cuttingnya tetap vintage, jadi lebih klasik gitu. Cuman materialnya kita pakai organza dengan tekniknya bordir. Jadi kalau misalnya emang yang koleksi raya ini kita pakai teknik batik di bahan sutra, kalau yang Asier itu kita pakainya teknik bordir. Jadi motifnya sama seperti motifnya, iya, patternnya seperti itu, cuman beda teknik, satu batik, satu bordir. Berarti emang lebih lebih harganya beda dan lebih premium atau gimana nih kalau? Sama-sama premium koleksinya, cuman memang dari segi harga karena tekniknya bordir pasti lebih tinggi. Gitu. Untuk pilihan warnanya? Untuk pilihan warnanya kita ada warna gold, beige gold, sama ada satu lagi warna baru, warnanya abu-abu. Wow. Abu-abu dengan sentuhan pink sedikit. Cuman warnanya antik banget, ntar bisa dilihat. Nah, Stella First itu dia tadi pemaparan untuk koleksi 3 look ya untuk Ramadan Raya 2021 dari Mbak Hanan.